Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Tidak, kamu telah menghirup terlalu banyak bahan ini dan tidak ada cara untuk mencernanya sepenuhnya. Kamu belum melatih keterampilan berbasis api, apalagi api iblis. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia menyimpan kualinya. Tepat ketika Ningxi selesai berbicara, dia tiba-tiba tercengang karena dia memperhatikan aura Chen Ping. Aura Chen Ping, orang ini tidak berlari terlalu jauh. Tuan Ning, ayo kita kejar dia secepatnya. Biksu berbaju hijau juga merasakan aura Chen Ping dan berkata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar, Ningxi melambaikan tangannya dan menghentikan pembudidaya iblis itu. Kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, Chen Ping ini tidak bodoh. Tak satu pun dari kita yang memperhatikan auranya sekarang, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul, maksudnya ini. Biksu berbaju hijau bertanya dengan bingung. Artinya aura yang sengaja dipancarkan Chen Ping adalah agar kita bisa menemukannya. Sepertinya dia sudah siap dan menunggu kita pergi. Ningxi bisa melihat sekilas pikiran Chen Ping. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Ningxi juga sangat bijaksana dan mengenal Chen Ping dengan baik. Kalau begitu Chen Ping masih berani menunggu kita. Apakah dia sudah menemukan penolong? Kita banyak sekali, jadi tidak perlu takut padanya. Bahkan jika dia menemukan penolong, berapa banyak orang secara keseluruhan? Benua Timur adalah milik Tuan Ning. Lawan. Petik 2. Biksu berbaju hijau menyanjung Ningxi. Tentu saja aku tidak takut padanya. Dia sengaja memprovokasiku. Ningxi mengangkat sudut mulutnya lalu berjalan ke arah nafas Chen Ping. Lebih dari selusin pembudidaya iblis juga buru-buru mengejarnya. Faktanya, Chen Ping sudah lama mengetahui bahwa dia akan menduga bahwa dia sengaja memperlihatkan auranya, dan kemudian membujuknya. Tapi Chen Ping tetap melakukannya karena dia juga mengenal Ningxi. Ningxi adalah pria yang sangat arogan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia sengaja memancarkan aura untuk memikatnya, Ningxi pasti akan datang. Chen. Dapat dikatakan bahwa Ping dan Ningxi saling memahami. Hanya saja Chen Ping dan Ningxi tidak mengetahui kekuatan kartu truf masing-masing yang sebenarnya. Ningxi sedang dalam perjalanan, aura di tubuhnya melonjak, dan ada banyak energi hitam di sekitarnya. Dia juga memperlihatkan seluruh auranya, berpikir bahwa dia tahu bahwa meskipun Chen Ping tahu bahwa dia akan datang, dia tidak akan melarikan diri. Kali ini, saatnya mereka berdua memahami dendam mereka. Energi hitam tak berujung perlahan terkondensasi menjadi selusin pedang panjang, semuanya tergantung tinggi di atas kepala Ningxi. Saat ini, Ningxi sudah siap bertarung. Karena Chen Ping sudah bersiap, Ningxi juga harus bersiap terlebih dahulu. Pada saat ini, Chen Ping, yang berada di dasar laut, merasakan nafas keluar dari Ningxi, dan tahu bahwa orang ini sudah ada di sini. Di mata Chen Ping, ada niat membunuh yang kuat. Setelah sekian lama, dia seharusnya benar-benar memahami keluhannya terhadap Ningxi. Orang ini tinggal di dunia surga dan manusia, dan Chen Ping selalu merasa seperti ancaman. Segera, Ningxi memimpin selusin pembudidaya iblis ke lokasi Chen Ping. Saat ini, permukaan laut mati tenang dan tenang, tanpa bekas ombak. Ningxi menatap ke dasar laut, dia tahu bahwa Chen Ping ada di laut. Ketenangan laut saat ini adalah tanda sebelum badai datang. Kesadaran Ningxi terus meluas, sampai ke dasar laut. Posisi Chen Ping langsung dikunci oleh Ningxi. Orang ini bersembunyi di dasar laut lagi. Dia tidak tahu bahwa kita telah menemukannya sejak lama. Di sini lagi kali ini. Apakah menurutmu laut mati dapat menghentikan kita? Biksu berbaju hijau itu sedikit mengangkat mulutnya, dengan wajah penuh ejekan dan cibiran. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping melakukannya dengan sengaja. Jika Chen Ping ingin menyembunyikan keberadaannya, dia bisa menggunakan formasi penyembunyian untuk menyembunyikan auranya.
Para pembudidaya iblis lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Chen Ping begitu bodoh. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Ping melarikan diri kali ini. Pengorbanan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance, jika mereka menangkap Chen Ping, sumber daya ini akan cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Ningxi terus memandangi laut, sedikit mengernyit, dan tidak ada ekspresi rileks seperti itu. Melihat hal ini, biksu di Xingyi berkata kepada Ningxi, "Tuan Ning, kami tidak bisa membiarkan Chen Ping dan Zhu Qingxiu melarikan diri kali ini. Kami harap Anda dapat membantu kami memasuki Laut Mati lagi." Meminta bantuan karena dia takut pada Ningxi. Xi mengambil tindakan dan membunuh Chen Ping. Jika Chen Ping dimusnahkan menjadi abu, mengapa mereka mengikuti pemimpin aliansi dengan imbalan ibadah 100 tahun? Jadi biksu berbaju hijau berencana mengambil inisiatif dan menangkap Chen Ping dan Zhu Qingxiu terlebih dahulu. Ningxi mengangguk dan tidak menghentikannya. Dia juga ingin melihat trik apa yang dimainkan Chen Ping. Koreksi ajaib ini dapat membantunya menguji apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Ningxi melambaikan tangannya dengan ringan, dan aura api langsung muncul dari para pembudidaya iblis ini, membungkus lebih dari selusin pembudidaya iblis. Melihat hal ini, biksu di Xingyi segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, ikuti saya dan serang ke bawah. Kita harus menangkap Chen Ping dan Zhu Qingxiu." Biksu di Xingyi adalah orang pertama yang bergegas menuju dasar kematian laut, dan lengannya terpotong. Salah satunya hilang, dan dia sendiri yang akan membalasnya. Melihat ini, para pembudidaya iblis lainnya bergegas menuju Laut Mati bersama-sama. Chen Ping di dasar laut melihat selusin pembudidaya iblis bergegas ke Laut Mati, tetapi Ningxi masih melayang di udara di permukaan laut dan tidak memasuki Laut Mati. Pembudidaya iblis jelajahi jalannya. Ningxi terlalu berhati-hati, dan Chen Ping hanya bisa berpura-pura terkejut setelah ditemukan, lalu melarikan diri. Melihat Chen Ping melarikan diri, selusin pembudidaya iblis menjadi lebih bersemangat, terutama biksu berbaju hijau yang lengannya patah dan mengejar Chen Ping dengan pisau besar dan melolong. Melihat betapa paniknya Chen Ping, para penggarap iblis ini menyimpulkan bahwa Chen Ping pasti tidak menyangka dia akan ketahuan. Pada saat ini, Ningxi sedang menatap laut, dengan cahaya merah memancar dari matanya. Cahaya bersinar ke laut. Pada saat ini, dia melihat panorama situasi di dasar laut. Dia melihat semuanya dengan jelas. Melihat ekspresi panik Chen Ping, Ningxi sedikit mengangkat sudut mulutnya, tidak yakin apakah itu dengan bangga atau mengejek. "Chen Ping, jika kamu masih mempermainkanku dengan trik kecil ini, apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Ningxi bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, para pembudidaya iblis itu mati-matian mengejar Chen Ping. Mereka tidak menyadari bahwa puncak di sekitar dasar laut bersinar terang. Tepat ketika beberapa pembudidaya iblis mengejar Chen Ping dan hendak mengejar Chen Ping, semburan cahaya tiba-tiba melonjak ke langit. Ledakan. Tiba-tiba, hantaman aura yang luar biasa langsung mengoyak air laut di sekitar dasar laut, membentuk ruang hampa yang besar. Ketika selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka segera berhenti dengan tergesa-gesa, dan kemudian menggunakan perisai mereka satu persatu untuk menahan aura. Selusin pembudidaya iblis ini semuanya berhenti dan melihat sekeliling dengan heran. Sial, Chen Ping ini benar-benar memasang jebakan di dasar laut. Untungnya, kita sudah siap. Biksu berbaju hijau itu mengutuk dan berkata. Namun, setelah nafas ini meledak, jejak Chen Ping telah lama menghilang, dan dasar laut menjadi gelap gulita. Lebih dari selusin pembudidaya iblis merasa aura api di tubuh mereka terus melemah, dan mereka tidak berani tinggal di dasar laut untuk waktu yang lama, sehingga mereka terpaksa bergegas menuju laut. Jika nafas apinya hilang, mereka akan berubah menjadi tulang di Laut Mati. Tuan Ning, Chen Ping memang memiliki jebakan di dasar laut, tapi itu tidak membahayakan kami. Dia membiarkan orang ini melarikan diri. Setelah biksu di Xingyi bergegas keluar dari laut,
dia berkata pada Ningxi. Melarikan diri. Ningxi mengangkat sudut mulutnya, dia tidak akan melarikan diri. Aku kenal dia. Ningxi tahu bahwa Chen Ping tidak dapat melarikan diri. Karena dia telah berusaha keras untuk memancingnya ke sini, bagaimana caranya bisakah dia melarikan diri? Adapun aura yang tiba-tiba pecah tadi, itu memang jebakan yang dibuat oleh Chen Ping, tapi jebakan itu tidak akan sesederhana itu. Jika jebakan yang dibuat oleh Chen Ping bahkan tidak bisa menangani para penggarap iblis di depannya dia, Ningxi tidak percaya bahwa Chen Ping berani pimpin dirimu di sini. Memang benar bahwa Chen Ping tidak meledakkan kekuatan susunan penekan iblis, dia hanya mengeluarkan susunan sihir kecil untuk mencegah Ningxi menemukan susunan penekan iblisnya. Dia mengerahkan banyak susunan kecil terlebih dahulu untuk membingungkannya, hadirin. Omong-omong, Chen Ping dan Ningxi sekarang menebak apa yang dipikirkan satu sama lain. Jika itu orang lain, mereka mungkin tertipu dan terjun ke laut mati. Tapi Ningxi sangat tenang. Bahkan jika dia ingin membunuh Chen Ping, dia masih menganalisis berbagai situasi dengan tenang. Setelah Chen Ping memaksa para penggarap iblis itu kembali, dia juga menunggu tindakan Ningxi. Dia tidak membunuh selusin penggarap iblis itu hanya untuk memancing Ningxi agar tertipu. Jika dia membunuh semua penggarap iblis itu dalam satu gerakan, Ningxi mungkin akan berbalik dan melarikan diri. Orang ini tidak memiliki martabat sama sekali. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia berbalik dan lari tanpa ragu sama sekali. Mengenai wajah dan martabat, mereka tidak berharga di mata Ningxi. Hidup adalah hal yang paling berharga. Setelah sekian lama bertarung dengan Chen Ping juga memahami temperamen Ningxi. Melihat Ningxi tidak bergerak sama sekali, Chen Ping menjadi sedikit cemas. Lagi pula, formasi sebesar itu menghabiskan banyak uang setiap menitnya. Jika Ningxi tidak memasuki formasi penekan iblis, Chen Ping tidak bisa membuang-buang waktunya. Karena kamu tidak mengambil inisiatif, izinkan aku mengambil inisiatif. Chen Ping tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Hanya jika menarik, Ningxi bisa tertipu. Jadi tubuh Chen Ping tiba-tiba terlempar keluar dari laut, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, lalu dia menembak dengan telapak tangan. Telapak tangan Chen Ping benar-benar menyebabkan seluruh api yang menggantung melonjak, dan beberapa naga api mulai mengaum, lalu menuju ke arah Ningxi dan yang lainnya. Dalam radius puluhan mil, guntur bergulung, awan hitam berkumpul, dan sambaran guntur dan kilat menyambar dari langit. Dengan asal mula api dan asal mula guntur dan kilat, Chen Ping meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa segera setelah dia mengambil tindakan. Mata Chen Ping tajam, dan aura di tubuhnya dilepaskan tanpa malu-malu. Dia bahkan meninggalkan segalanya. Chen Ping harus tanpa pamrih memberitahu Ningxi bahwa Chen Ping akan bertarung mati-matian kali ini. Saat menggunakan metode ini, tubuh Chen Ping dibungkus dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Ningxi melihat tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, dan wajahnya sangat sedih. Ketika dia berada di dunia sekuler, dia juga menderita karena tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping, apakah hanya ini yang kamu miliki? Jika kamu hanya memiliki ini, maka kamu tidak layak untukku. Ningxi memandang Chen Ping dan mendengus dingin. Meskipun Chen Ping menyerang dengan elemen api dan guntur, naga api dan guntur dan kilat menyerang pada saat yang sama, Ningxi masih meremehkannya. Aku punya lebih banyak metode. Pedang pembunuh naga Chen Ping muncul di tangannya, dan dengan lambaian pedang pembunuh naga, badai pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menembak. Naga api, guntur dan kilat, cahaya pedang. Semburan kekuatan Chen Ping jelas lebih dari sekadar melintasi alam kesengsaraan. Para pembudidaya iblis yang belum pernah melihat Chen Ping mengambil tindakan semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, alam Chen Ping hanyalah alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Namun kekuatan jurus ini telah mencapai alam Mahayana.
Semua pembudidaya iblis menggunakan berbagai cara untuk melawan dan melindungi Ning Xi di belakang mereka.